Halo, harus saya akui memang FPI benteng yang sangat kuat untuk umat Islam, benteng yang sangat sensitif. Sebagaimana benteng juga memang harus sangat sensitif ya. Bagian-bagian yang mungkin saya setujui adalah sensitivitas umat Islam terhadap eh, syariatnya, terhadap ajaran-ajaran agama yang telah dibuat gitu. Nah, di kesempatan ini saya ingin berbicara soal pernyataan sikap FPI Front Persaudaraan Islam terkait tema stand up comedy atau bagian dari stand up comedy Panji Pragiwaksono yang diadakan beberapa waktu lalu, yang sekarang masih ada di Netflix ya, yang judulnya tentang mensrea Panji bukan tindak pidana itu. Beliau sangat lantang dan hari ini kontroversi sekali, dari berbagai kalangan mengkritik dan juga melaporkan, dan habis-habisan dari pihak pemerintahan. Sekarang pihak FPI juga melaporkan tentang candaan terkait agama, terkait sholat. Baik, saya ingin merespon bagaimana pernyataan sikap ini. Tadi di awal saya menyebutkan bahwa dalam bahasa diplomatis atau bahasa tidak langsung saya memuji FPI sebagai benteng terakhir, bukan benteng terakhir tapi benteng yang sangat kuat ya, karena memiliki sifat yang sensitif dan itu sangat positif sifatnya. Karena kalau umat Islam tidak lagi sensitif dengan ajaran yang dia miliki, itu ada dua hal paling tidak bisa kita curigai terhadap umat itu. Pertama, dia tidak mengerti syariat. Yang kedua, memang dia sudah memang tidak lagi peduli dengan syariat. Dua hal ini sangat merugikan Islam gitu. Sangat merugikan diskursus tentang Islam, terkait hukumnya, terkait akidahnya, dan banyak lagi kaitan-kaitan lain tentang pendidikan dan juga keberlanjutan umat Islam. Dan sensitivitas itu ada di FPI, dan FPI salah satu ormas Islam yang sangat peduli dengan ini dan tidak membawa nama pribadi di dalam hal ini. Oke, terkait setuju atau tidak setuju, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa sensitivitas itu sangat bagus dan saya sangat respon, sangat 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 bersyukur gitu ya, ada ormas Islam yang memiliki sensitivitas tinggi seperti FPI terkait ajaran Islam dan sebagainya. Tapi yang membuat saya kecewa adalah ada tindakan melaporkan tanpa ada tindakan mengundang untuk diskusi. Seharusnya dilakukan dulu tahap pertama, yaitu diskusi. Islam itu diskursus. Saya setuju dengan kalimat begini, bahwa Islam yang sedang kita anut hari ini bukanlah Islam yang sesungguhnya dalam pengertian tanda petik. Kenapa begitu? Karena Islam hari ini dengan yang dulu-dulu juga begitu gitu kan, adalah tafsir dari wahyu, tafsir dari perilaku Nabi dan sebagainya, dan tafsir itu beragam dan perspektif terhadap tafsir itu juga beragam, sehingga Islam itu masuk ke dalam semua lini karena perbedaan tafsir itu adalah berkah. Nah, ini yang saya anggap Islam itu, Islam yang kita anut tidak Islam sesungguhnya gitu. Islam yang sesungguhnya apakah bisa kita lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Nabi pun di dalam hadisnya itu kan dia menyampaikan hadis-hadis itu tanpa prasangka, tanpa hawa nafsu dan sebagainya. Dan itu adalah wahyu dari Allah. Namun jika itu wahyu, kenapa tidak menjadi Quran juga? Nah, ini perbedaan. Kenapa Al-Quran dan hadis itu berbeda? Karena hadis melalui linguistik manusia, melalui bahasa manusia, bahasa yang diproses oleh Nabi menggunakan bahasa kemanusiaan, walaupun kendati itu berasal dari wahyu. Nah, sekarang begini teman-teman, terlepas dari diskus ini memang agak rumit, tapi lewati saja.
Saya ingin berbicara tentang bukan setuju tidak setuju, tapi terkait sholat yang menjadi candaan, yang dibuat candaan oleh siapa namanya, Panji Pragiwaksono. Menurut saya ini masih di dalam batasan wajar gitu. Dia menganalogikan turbulensi dalam pesawat dan sebagainya. Dia juga berbicara tentang sekelompok orang yang memilih pemimpin yang tidak bolong sholatnya gitu kan. Ya, kenapa dia menggunakan istilah tidak bolong sholatnya, bukan pemimpin yang sholat saja gitu kan. Ya karena memang dia ingin menceritakan bahwa dirinya dulu itu orang yang rajin tapi tetap goblok gitu. Dan orang yang sholat tepat waktu dan sebagainya itu, dia memiliki pemahaman seperti itu. Nah, yang kita perlu luruskan adalah pemahaman Panji gitu kan, bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan untuk tidak bolong sholat jika itu hanya karena rajin saja kan gitu. Tapi Panji mungkin memiliki fakta yang menarik gitu, bahwa banyak juga orang yang hafal Quran, orang yang sholatnya tidak pernah bolong, tapi ternyata teroris gitu kan, ada kan begitu. Jadi kita terima saja semua fakta itu. Kalau dikatakan bahwa ini sholatnya tidak benar, pemahamannya tidak benar dan sebagainya, berarti ada diskursus yang perlu kita bicarakan di situ. Perlu ada penjelasan dari ulama tentang komedi ini kan gitu. Candaan saya rasa tidak berlebihan, kemudian dia berkaitan dengan soft dan sebagainya. Nah, dalam hal ini apakah saya menyalahkan FPI gitu? Saya tidak menyalahkan FPI, hanya saja FPI sensitivitasnya saya sangat suka, hanya saja melampaui yang disebut di dalam Islam itu dialog. Untuk apa menghukum seseorang gitu kan dengan kesalahan yang dengan kadar kemampuan seseorang gitu kan. Kalau begini caranya orang Islam, maka Islam tidak akan tidak akan berkembang. Dalam pengertian apa? Orang takut gitu. Orang takut berbicara tentang sholat, walaupun itu salah misalkan, tidak masalah. Kita bicarakan saja suatu yang salah itu, nanti ada yang membenarkan gitu. Persoalannya kalau begini terus suasananya, orang untuk membicarakannya saja sudah nggak mau gitu, apalagi melakukan diam-diam gitu kan. Akhirnya orang tidak lagi familiar dengan istilah sholat. Itu kan lebih parah nanti. Kalau horizon habaib hari ini atau FPI secara umum, horizonnya itu adalah orang-orang yang selalu di dalam majelis pengajian, sholawatan dan sebagainya, mungkin melihat seluruhnya itu adalah orang-orang yang taat dengan agama, orang yang sholat dan sebagainya. Coba deh sekali-sekali masuk diskotik gitu kan, masuk di dalam ranah-ranah geng motor dan sebagainya. Pergaulan itu sangat jauh berbeda dari apa yang dibayangkan oleh FPI, orang-orang yang di dalam itu gitu kan. Orang-orang yang dibandingkan dengan dibandingkan dengan lingkungan FPI. Maka ada kalimat-kalimat yang banyak orang bisa menerima, tapi kalimat-kalimat kaku yang dibuat oleh FPI juga itu hanya bisa diterima oleh segelintir orang gitu. Bagaimana kemudian orang non muslim berbicara tentang sholat gitu, dan seterusnya. Maka yang saya kesalkan adalah melaporkan itu gitu, tanpa ada dialektika, padahal Islam adalah dialektika itu sendiri. Menurut saya begitu. Kenapa Islam dialektika? Ya Islam masuk di dalam semua lingkungan, di semua kehidupan, semua peradaban. Islam masuk di situ. Tidak mungkin Islam bisa masuk di dalam semua daerah-daerah itu kalau Islam tidak memulai dirinya dengan dialektika. Kalau semuanya terpatok bagaimana Islam di Arab saja, bahwa kurma makanan terbaik misalkan, ini menjadi repot karena itu makanan yang dimakan oleh Rasul dan sebagainya. Air Zam-Zam adalah air terbaik. Bagaimana kemudian air-air seluruh dunia yang diminum oleh orang-orang itu menjadi tidak terbaik gitu kan.
Mekah menjadi privilege dan seterusnya. Ini kan merepotkan kita. Perlu ada tafsir, perlu kita toleran dengan tafsir-tafsir itu. Kalau ada yang mengatakan semua bumi itu suci, maka itu juga boleh saja. Argumennya apa? Islam itu terbuka, menurut saya begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.